Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor. Hari ini kita kembali ke negara Italia bersama ini nih, Maserati Quattroporte tahun 2016. Nah, saingan Maserati Quattroporte adalah Mercedes-Benz S-Class, BMW seri 7, Aston Martin Rapid, dan Porsche Panamera. Jadi dia itu kayak satu level lah sama mobil-mobil yang barusan gua sebutin. Nah, Maserati ini tuh punya looks yang ikonik banget ya. Maksudnya lu lihat mobil kayak gini ya pasti langsung Maserati gitu. Terutama kalau lu lihat logonya. Logonya itu adalah Trident atau Trisula. Jadi gua ceritain sedikit sejarahnya dari yang gua baca-baca. Maserati itu didiriin sama kalau nggak salah 3 saudara di kota Bologna, Italia. Terus mereka terinspirasi dari patung Neptune yang megang trident. Jadi logonya itu trident. Tridentnya itu juga mengartikan sesuatu buat mereka. Nah, itu artinya kalian bisa lihat sendiri di Google gitu. Lanjut lagi. Yang bikin mobil ini punya looks yang ikonik banget menurut gua adalah grillnya. Grillnya ditambah sama logonya. Pokoknya kalau lu ngelihat grill yang lokasinya ada di bawah gini nih, terus kayak bentuk-bentuk mulut ikan hiu, itu langsung ke Maserati biasanya. Nah, dari grill kita geser ke bagian lampu. Lampunya itu dia pakai proyektor, ada branding Maseratinya supaya kalian tahu ini lampunya Maserati. Ada desain signature-nya di bagian lampu nih, 3 strip ini nih, 3 titik, 3 strip di bagian lampu depannya. Mobil ini punya 4 pintu sesuai sama namanya, Quattroporte. Itu artinya 4 doors dalam bahasa Itali. Si 3 strip, 3 titik itu bukan cuma ada di bagian lampu depan. Ada juga ini nih, 3 air vent yang ngebentuk kayak insang ikan hiu di bagian sampingnya. Jadi ini kayak signature-nya Maserati. Mobil ini juga punya velg 7 spoke dengan ukuran ring 20. Kalipernya dia ada branding Maseratinya dan warnanya merah. Itu tuh bener-bener kelihatan banget kalau lu bawa mobil ini. Ditambah sama disc brake-nya yang ukurannya lumayan gede. Jadi kelihatan lebih keker gitu, lebih beefy. Nah guys, untuk bagian belakang Maserati, tuh kalian lihat sendiri, simple banget dan nggak ada kayak aero-aeroan gitu ya. Jadi beneran sesimpel itu gitu nih. Desain lampu belakangnya dia itu nggak yang lebay, beneran simple banget. Dan masih nyamain sama si insang ikan hiunya itu, dia ada strip 3-nya itu. Terus tulisan font ciri khas Maserati. Di deket tombol bagasinya nih dia ada lancipnya ini nih, tuh. Tadi di depan di grill tuh dia ada juga tulisan Quattroporte yang artinya 4 doors yang tadi udah gue jelasin. Dan yang bikin mobil ini kelihatan lebih sangar adalah quad exit exhaust-nya itu. Dan yang terakhir di bagian belakangnya, hal yang gue suka banget adalah bagian sininya nih. Dia itu kayak ngebentuk ducktail gitu ya, jadi kelihatan apa ya, bisa kita bilang sporty tapi nggak sporty amat, tapi nambah estetika aja gitu tuh si ducktailnya. Oke, lanjut untuk bagasinya, langsung aja kita buka. Nah, bagasinya itu ukurannya surprisingly gede banget, 530 liter tuh, buat barang sehari-hari. Kalau misalnya punya Maserati biasanya kan hobinya golf kan atau tenis, ini tuh masih masuk. Koper-koper kalau misalnya kalian mau road trip itu juga masuk. Nah, di bagian pintu Maserati ada ini nih, kayak handle gitu. Ini gunanya tuh sangat unik ya. Pertama kali gue lihat ada di mobil. Itu gunanya kalau misalnya kalian kekunci di bagasi, entah gimana itu ceritanya bisa kekunci di bagasi, kalian tinggal tarik tuas ini itu untuk ngebuka si bagasinya dari dalam. Jadi kalau kalian diculik ya di dalam Maserati, tinggal buka ini aja nih, tinggal tarik aja gitu.
Oke guys, jadi itu adalah eksterior dari Maserati Quattroporte. Sekarang saatnya kita ngomongin ke bagian mesinnya. Let's go. Nah, ini yang ngebuat Maserati Quattroporte ini seru banget dikendaliin. Mesin ini didesain sama Maserati ya, tapi dirakitnya sama Ferrari. Kurang Itali apalagi coba. Ini ya, fine Italian craftsmanship. Gitu ya. Bellissimo rasanya. V6 twin turbo 3000 cc yang ngehasilin horsepower 325 dan untuk torsinya di 500 Nm. 4-door sport saloon dengan torsi 500 Nm yang bikin mobil ini tuh greget banget lu kendarain. Untuk gearboxnya mobil ini pakai 8 speed ZF automatic with manual mode gearbox tuh. Manual mode-nya yang bikin mobil ini lebih seru lagi untuk lu kendarain. Ini Italian craftsmanship nih dirakit sama Itali gitu, dan di bloknya tuh ada branding Maserati-nya, beneran kayak estetiknya dapet banget. Nah, bellissimo. Nah, mobil ini kan masuk genre-nya berarti sport luxury sedan. Yang bikin sportnya adalah driving feeling, performance-nya, dan teman-temannya itu. Yang bikin luxurinya udah pasti di interiornya, terutama di bagian belakang. Jadi langsung aja kita lihat. Oke guys, kita omongin dari bagian depannya mobil ini dulu. Soft touch brown leather ditambah sama wooden trim tuh yang warnanya itu terang, jadi bikin kelihatan lebih bold si kayunya tuh. Pokoknya sebelum lu masuk juga udah tahu di mobil ini banyak wooden trimnya, karena ini tuh kelihatan, ini tuh dari luar juga udah kelihatan. Ada branding Quattroporte-nya tuh di bagian penumpang dekat bawah AC. Ada jam analog yang bentuknya oval ngikutin sama logonya si Maserati-nya. Nah, untuk di joknya sebelah kiri dan sebelah kanan itu dia udah ada heated seat-nya, dan ini tuh empuk banget, brown leather juga ngikutin si dashboardnya. Udah electric seat dan udah memory seat untuk yang bagian driver. Dan headrest-nya nih di mobil ini tuh yang beneran empuk banget, ditambah ada detail-detail kecil logo Maserati-nya. Jadi kayak fine Italian detail gitu ya, begini nih Italian. Kita beralih ke bagian layar tengahnya ini nih. Media-medianya dia itu udah bisa Bluetooth, radio biasa, navigasi, dan dia juga bisa ngatur AC-nya dari layar tengah sini walaupun dia ada di bawahnya itu. Untuk nyalain matiin heated seat dia juga dari layar sini. Nah, yang bikin gua agak kaget itu adalah tampilan si layarnya, si interface-nya ini. Dia itu kayak, kalau gue bilang dia kayak PDA zaman early 2000, tau nggak? Ini tuh touchscreen tapi tampilannya aja yang kayak kurang menarik sih menurut gue. Tapi ini kan bisa lu upgrade lagi. Ini hal minor aja. Oke guys, kita turunan sedikit ke bagian gear shifternya. Menurut gue pas lu shifting naik mobil ini ya, entah di manual mode atau pas lu masukin dari R ke D, itu tuh beneran kayak jegleknya itu tuh pas lu tarik atau pas lu dorongnya itu rasanya satisfying banget. Udah ada electric parking brake juga, dan ada beberapa tombol nih di dekat gear shifternya. Itu ada tombol untuk matiin traction control, ada tombol untuk manual mode, ada tombol untuk ICE atau ICE, tapi ini bukan untuk driving mode snow, tapi ini untuk increase control and efficiency. Itu singkatannya ICE, increase control and efficiency, atau bahasanya kalau di mobil-mobil sekarang adalah eco mode. Jadi itu untuk menambah keiritan gitu. Ada juga untuk sport mode dan ada sport suspension mode. Tuh, di sini cuma ada 5 tombol, gear shifter dan electric parking brake.
Terus ada dua storage ini nih, yang kalau kita buka itu tuh dia ngebukanya nggak kasar ya, nggak yang jeglek gitu, tapi dia tuh kayak soft nih. Sekali lagi gue kasih lihat tuh, pelan-pelan gitu, kayak Italian craftsmanship lagi guys. Di dalam sini ada dua cup holder, masih ada ini nih lighter nih, masih feeling klasiknya itu masih dapat banget. Dalam sini itu storage biasa. Habis itu kalau kita lihat ke atas nih, ada sunroofnya juga di mobil ini. Oh ya, mumpung kita ngomongin bagian atas, nih di bagian sini-sininya, ini tuh bahannya sweat gitu. Jadi lu kayak kayak lembut banget rasanya tuh. Terus dia juga empuk gitu ya. Enak rasanya, jadi kayak lebih mewah aja. Kalau sweat itu kan biasanya identik sama something yang luxurious ya ini gitu. Habis itu di bagian handle atasnya sini, biasanya kan kalau di mobil-mobil dia plastik biasa ya. Di sini tuh dilapisin lagi sama leather lagi, yang mungkin kalau lu lagi pegangan tuh rasanya lebih mewah, tangan lu juga lebih nyaman, lebih empuk. Nggak tahu nih, little details yang seru aja kalau lu perhatiin di mobil-mobil. Nah, untuk desain speedometernya itu, dia itu dua analog, dan di tengahnya itu dia ada digitalnya yang ngasih tahu semua info kayak bensin, temperatur, door open, pokoknya semuanya yang bisa lu pencet-pencet pakai tombol yang ada di bagian sini tuh, di setirnya. Terus dia udah ada cruise control juga yang bisa lu atur-atur di bagian kiri setir, dan di belakang sini nih ada tombol kecil ya di sebelah kiri sama kanannya. Itu bukan pedal shifter, yang awalnya gue kira itu pedal shifter, ternyata itu untuk next lagu, play stop lagu, pokoknya untuk ngontrol si medianya. Setir mobil ini juga udah electric tilt and telescopic tuh, jadi lu tinggal pakai satu jari aja untuk ngatur posisi setirnya. Setirnya juga bahannya leather, ngikutin dashboardnya, warnanya juga sama. Oke guys, bagian depan menurut gue yang bisa dibahas itu aja. Saatnya kita pindah ke bagian belakang. Jadi sekarang gue ada di bagian belakang Maserati Quattroporte. Di sini adalah alasan kenapa mobil ini disebut luxury. Karena pas lu masuk, lu tuh udah ngerasa lavishnya, lu tuh udah ngerasa orang kaya gitu. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin dari baunya, bau-bau kulit Itali yang ciri khas banget, dan posisi duduk yang paling nyender itu tuh lu langsung ngerasa kayak jadi bossman gitu ya. Ditambah sama tadi udah gue bilang di bagian depan headrest yang enak banget di kepala. Mobil ini juga 2+2, jadinya emang cuma bisa 2 orang doang. Ini tuh di bagian handrestnya nggak bisa lu lipet. Nah, ada beberapa tombol nih di bagian tengah sini. Ada tombol untuk nyalain heated and ventilated seat, karena di bagian belakang itu udah tersedia heated and ventilated seat. Ada tombol untuk naikin dan turunin rear sunshade juga tuh di bagian belakang. Dan ada tombol untuk ngatur blower AC, dan 2 yang bulat ini untuk ngatur suhu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi penumpang kiri dan penumpang kanan itu bisa ngatur suhunya masing-masing. Di tiap sisi lu juga dapat 3 kisi-kisi AC. Satu ada di pilar, satu ada di tengah sini, dan satu lagi ada di kaki. Berarti di bagian belakang itu lu dapat 6 bolongan AC tuh. Nah, 2 tombol ini nih, ini tuh untuk ngatur posisi duduknya. Nih ya, gue pencet tuh. Dan yang ini untuk majuin atau mundurin jok depan sebelah kiri. Jadi kalau misalnya yang duduk di sebelah kiri ini butuh leg space tambahan, lu tinggal pencet tombol yang ini dan dia langsung maju sendiri. Nah, tombol ini nih, itu cuman ada di bagian kiri karena nggak mungkin ada di sebelah kanan. Masa lu mau majuin supirnya kan? Kasihan supir, ntar nyetirnya nabrak gitu. Terus di bagian sini tuh dia ada 2 cup holder. Di dalam sini lu juga dapat cup holder lagi 2, dan ada lighternya. Tuh. Lu cuma bisa duduk 2 orang, tapi cup holdernya itu sampai 4. Mungkin nih gunanya. Jadi kan ini
bos ya gitu ya, orang kaya ya. Mungkin di sini wine glassnya, terus di sini adalah wine botolnya. Jadi kayak lu tinggal tuang-tuang aja gitu. Terus di dalam sini lu dapet storage lagi ya. Ada colokan USB-nya, ada colokan power outlet-nya, dan ada strap untuk naruh HP. Nih gue contohin. Jadi misalkan lu ngecharge, lu colokin, terus lu tinggal tutup aja gitu deh. Nah, selain sunshade belakang, lu juga dapet di bagian samping nih, yang bisa lu naik turunin pakai tombol untuk naik turunin jendela. Jadi dia jadi satu. Nih, gue contohin. Kalau lu pencet sekali, tuh dia langsung turun. Dan kalau misalnya lu pencet sekali lagi, jendelanya turun. Dan di mobil ini, nih gue kasih lihat. Tuh, semua pintunya itu frameless. Jadi ini mobil pertama yang gue lihat jendela frameless, tapi dia ada sunshade sampingnya juga. Agak unik aja sebenarnya tuh, dia naik sendiri. Jadi tombol untuk sunshade-nya dan jendelanya itu jadi satu. Gak bisa lu mau nurunin jendelanya doang, sunshade-nya naik, itu gak bisa. Oke guys, jadi kita sekarang udah nyampe di ending video nih. Tadi kita udah ngomongin interior, eksterior, mesin, pokoknya udah semuanya. Dan menurut gua mobil ini cocok banget buat kalian yang suka sama sedan-sedan yang modelan kayak S-Class seri 7 tapi masih pengen ugal-ugalan. Ya, jawabannya adalah ini, Maserati Quattro Porte. Tuh, ini tuh kurang sporty apalagi karena mesinnya aja dirakit sama Ferrari. Itu udah heritage-nya tuh dapet banget gitu ya, Italian banget nih mobil. Nih, lu lihat aja bagian depannya nih, gue minggir dikit tuh. Dia itu kayak marah gitu, kan lu ngeliat gak sih kayak marah gitu loh. Kalau dengan S-Class lu bawa ugal-ugalan menurut gue agak kurang. Nah, kalau lu masih suka ugal-ugalan tapi pengen mobil yang modelnya kayak S-Class, ini jawabannya. Itu intinya yang pengen gue sampein. Nah, dari tadi kita nge-review mobil, eksteriornya, interiornya, coba kalian tebak harganya berapa? 1 miliar? 2 miliar? Enggak. Mobil ini di 800 jutaan aja tuh. Udah bisa bawa pulang fine Italian craftsmanship under 1 miliar. Kapan lagi guys? Thank you udah nonton, jangan lupa komen, like, subscribe, dan kalau misalnya lu penasaran sama koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram yang ada di bawah sini. Oke, jadi cuacanya lagi bagus, sudah sore, saatnya gue jalan-jalan dulu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.